Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Kusuma Wardani dengan NIM 2310111034. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis risiko sederhana saya pada UMKM Seblak Teh Kokom. Seblak Teh Kokom adalah sebuah UMKM yang bergerak di bidang kuliner, khususnya makanan khas Sunda yang berupa seblak dengan berbagai tingkat kepedasan dan variasi topping seperti ceker, bakso, sosis, dan sayuran. Usaha ini dikelola secara sederhana oleh pemilik dan keluarga dengan konsep warung gerobak yang santai sehingga cocok sebagai tempat nongkrong atau jajan cepat. Lokasinya sangat strategis karena berada di area ramai yang dekat dengan kampus, sekolah, serta dikelilingi banyak kos-kosan mahasiswa dan pelajar, sehingga hampir setiap hari ramai dilewati orang. Kemudian yang pertama ada risiko bahan baku yang cepat rusak karena penyimpanan kurang baik. Sumber risikonya dari internal, jenis risikonya operasional, dampak risikonya kerugian bahan, rasa menurun, potensi gangguan kesehatan pelanggan komplain, dan tidak kembali. Risiko yang kedua yaitu harga bahan baku yang sering naik sehingga menggerus keuntungan. Sumber risikonya eksternal, jenis risikonya keuangan, dampaknya biaya produksi naik, laba menurun, hingga terpaksa menaikkan harga jual dan bisa mengurangi minat pembeli. Risiko yang ketiga yaitu pasokan bahan baku yang terlambat atau pemasok tidak datang sehingga produksi terganggu. Sumber resikonya dari eksternal, jenis resikonya operasional, dampaknya tidak bisa produksi penuh, penjualan terganggu hingga pelanggan kecewa karena kehabisan menu. Resiko yang keempat, proses memasak kurang higienis dan berisiko menimbulkan keluhan kesehatan dari pelanggan. Sumber resikonya internal, jenis resikonya operasional, dampak resikonya yaitu pelanggan sakit atau komplain, reputasi buruk, hingga bisa berujung pada teguran dari pihak berwenang. Risiko yang kelima yaitu persaingan ketat dengan banyak usaha seblak atau makanan pedas lain di sekitar kampus dan kos-kosan. Sumber resikonya eksternal, jenis resikonya strategis dan keuangan, dampaknya penjualan turun jika tidak punya keunikan, serta sulit mendapatkan pelanggan baru dan mempertahankan yang lama. Risiko yang keenam yaitu selera konsumen cepat berubah sehingga penjualan seblak dapat menurun. Sumber resikonya eksternal, jenis resikonya strategis, dampaknya penjualan menurun, stok bahan tidak terpakai, serta usaha perlu diinovasi menu agar tetap diminati oleh pelanggan. Risiko yang ketujuh yaitu pencatatan keuangan yang tidak rapi. Uang usaha dapat bercampur dengan uang pribadi. Sumber resikonya internal, jenis resikonya keuangan, dampaknya tidak tahu pasti untung atau rugi usahanya. Kemudian sulit mengatur modal, berisiko kekurangan uang untuk membeli bahan baku atau mengembangkan usahanya. Risiko yang kedelapan yaitu pelayanan kurang ramah atau pesanan yang sering salah. Hal ini memicu ulasan buruk di media sosial atau aplikasi pesan antar. Sumber resikonya dari internal, jenis resikonya reputasi dan operasional, dampaknya ulasan negatif di media sosial pelanggan enggan kembali, citra usaha menurun di lingkungan sekitar. Kemudian resiko yang kesembilan yaitu belum memiliki semua izin dan standar keamanan pangan yang dipenuhi sehingga berisiko terkena teguran. Sumbernya dari internal dan jenis resikonya strategis dan reputasi, dampaknya berpotensi terkena teguran atau razia, sulit diajak kerja secara resmi, serta kepercayaan konsumen yang lebih rendah. Kemudian resiko yang ke-10 yaitu peralatan utama sering rusak mendadak secara jam ramai. Sumber resikonya internal, jenis resikonya operasional, dampaknya penjualan turun jika tidak punya keunikan, sulit mendapatkan pelanggan baru dan mempertahankan yang lama. Kemudian pertanyaan yang pertama, resiko mana yang paling berbahaya dan mengapa? Resiko yang paling berbahaya adalah proses memasak kurang higienis. Hal ini paling kritis karena berpotensi membahayakan kesehatan pelanggan secara langsung atau keracunan makanan.
merusak reputasi permanen di komunitas kampus atau kos-kosan yang cepat menyebarkan info negatif melalui media sosial dan berujung sanksi hukum dari Dinas Kesehatan. Dampaknya bisa menutup usaha sementara atau permanen, lebih parah daripada kerugian finansial yang biasa. Pertanyaan yang kedua, apakah semua resiko harus dihindari? Jawabannya tidak, semua resiko tidak harus dihindari. Beberapa resiko seperti kenaikan harga bahan cukup spekulatif atau persaingan secara strategis adalah bagian alami dari bisnis kuliner. Menghindarinya berarti tidak beroperasi sama sekali. Yang penting adalah mengelola atau mengurangi dampaknya melalui mitigasi agar usaha tetap berkembang tanpa lumpuh total. Pertanyaan yang ketiga, jika Anda sebagai manajer, strategi apa yang Anda ambil? Yang pertama yaitu memprioritaskan resiko tinggi. Fokus dulu tentang higienitas seperti SOP cuci tangan, membersihkan peralatan harian, membeli bahan baku segar setiap hari. Dan yang kedua yaitu tentang keuangan, memisahkan rekening usaha, catatan harian via aplikasi sederhana seperti menggunakan aplikasi buku warung. Yang kedua yaitu diversifikasi cepat, mencari 2-3 pemasok cadangan untuk bahan baku kunci seperti cabai atau bumbu-bumbu lainnya. Kemudian ada tambahan menu variasi, tidak hanya kuah pedas tapi juga melayani seblak dengan kuah bening atau mie pedas agar tidak bergantung dengan satu produk. Yang ketiga, membangun reputasi digital, membuat Instagram atau TikTok usaha dengan foto menu yang disajikan harian, promo pelajar, respon cepat ulasan negatif dengan target 1 postingan per hari. Kemudian yang keempat ada cadangan operasional, melatih 1-2 karyawan cadangan untuk mengganti jika pemilik usaha sakit, seperti menyiapkan kompor gas cadangan murah atau yang lainnya. Yang kelima, memonitoring bulanan. Yang pertama, mencatat risiko mana yang sering muncul, mengevaluasi dampaknya, dan menyesuaikan strategi. Misalnya, menyisihkan 10% laba untuk dana darurat. Dana darurat ini bisa digunakan ketika peralatan-peralatan yang digunakan sedang rusak atau adanya kekurangan bahan baku. Pendekatan ini hemat biaya tapi efektif untuk UMKM berskala kecil. Kemudian saya ingin bertanya kepada Sani. Dari hal yang telah saya jelaskan, mengapa pencatatan keuangan yang tidak rapi menjadi risiko penting bagi UMKM seperti Seblak Teh Kokom? Izin menjawab pertanyaan dari Dani. Mengapa pencatatan keuangan yang tidak rapi menjadi risiko penting bagi UMKM seperti Seblak Teh Kokom? Karena pencatatan keuangan yang tidak rapi dapat menyebabkan pemilik usaha tidak mengetahui secara pasti kondisi keuangan usahanya, seperti apakah sedang untung atau rugi. Selain itu, pencampuran uang pribadi dan uang usaha membuat pengelolaan modal menjadi tidak jelas, sehingga beresiko kekurangan dana untuk operasional maupun pengembangan usaha. Oke, izin menanggapi dari jawaban Sani. Nah, selain itu, pencatatan keuangan yang baik juga dapat membantu dalam pengambilan keputusan strategis, seperti menentukan harga jual, mengontrol biaya, dan merencanakan ekspansi usaha. Tanpa ada data keuangan yang jelas, pemilik UMKM itu akan cenderung mengambil keputusan berdasarkan perkiraan saja, yang bisa meningkatkan resiko kerugian di masa depan. Oke, saya mau bertanya pada Wardani, apakah strategi mitigasi yang diusulkan sudah sebanding dengan kemampuan dan sumber daya UMKM Seblak Teh Kokom? Izin menjawab, strategi mitigasi yang diusulkan sudah cukup sebanding dengan kemampuan UMKM ini, karena sebagian besar langkah yang diberikan bersifat sederhana, berbiaya rendah, dan realistis untuk skala usaha kecil.
Namun, ada beberapa strategi seperti pemasaran digital yang membutuhkan konsistensi waktu dan kemampuan dalam membuat konten. Hal ini mungkin menjadi tantangan jika sumber daya manusia dari UMKM ini terbatas. Oleh karena itu, penting untuk melakukan prioritas dan penyesuaian strategi. UMKM ini sebaiknya fokus terlebih dahulu pada langkah yang berdampak besar namun mudah dilakukan atau low cost, high impact, sebelum menjalankan strategi yang membutuhkan lebih banyak waktu, tenaga, keuangan, atau keterampilan tambahan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.